Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomongin pilpres, teman-teman ya. Pemilihan umum di Indonesia itu kan sifatnya one person one vote ya, teman-teman ya. Jadi satu orang itu satu suara. Kalau satu orang satu suara, artinya apa? Artinya ya pasti subjektif, teman-teman. Jadi teman-teman jangan mikir bahwa aku harus objektif dalam pemilihan umum ini, ya nggak bisa ya. Tiap orang pasti punya subjektivitas tersendiri gitu. Artinya apa lagi? Artinya tiap orang pasti punya alasan beda-beda dalam memilih calonnya masing-masing gitu. Nah makanya kalau subjektif, ya udah aja sekalian subjektif ya. Maksudnya gimana? Ya sekalian aja pilih calon itu jangan berdasarkan apa-apa, tapi ya berdasarkan subjektivitas aja. Explore pilihan kita berdasarkan subjektivitas. Yang pertama nih ya, dari similarity. Coba cek kira-kira di mana siapa di antara pasangan calon itu yang paling mirip pikiran, perasaan, dan pendapatnya sama kita terkait negara ya. Namanya similarity itu. Subjektif aja. Menurut kita, siapa yang paling mirip tuh pikiran, perasaan, pendapatnya sama kita tentang negara ini, tentang cara berjalannya negara. Pertama itu. Aduh, kayaknya nggak ada yang mirip nih, Kang. Similarity-nya nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, yang kedua adalah representasi. Siapa di antara ketiganya ya yang kemudian paling bisa jadi representasi pikiran, perasaan, pendapat kita. Ya mungkin nggak mirip, tapi kurang lebih mereka bisa lah nantinya jadi representasi atau mewakili. Dan subjektif aja, nggak usah cari-cari objektivitas data. Udah, terserah kita aja. Kira-kira yang mana menurut kita yang nanti paling mewakili pikiran, perasaan, dan pendapat kita. Itu namanya representasi. Nah yang ketiga, kalaupun ternyata nggak ada yang similar, terus kayaknya nggak ada yang mungkin representatif, membingungkan ya, semuanya masih ngeblur ya, masih bias. Ya udah aja berdasarkan ekspektasi. Kira-kira mana di antara salah satu pasangan calon ini, di antara ketiga pasangan calon tadi, yang kemudian paling bisa kita percayai janjinya, paling bisa memenuhi ekspektasi kita tuh. Nah, gitu aja. Similarity, representasi, sama ekspektasi. Dan semuanya subjektif aja, teman-teman. Atau barangkali teman-teman bisa pakai poin keempat nih, yaitu yang dipakai sama teman-teman di sosial media ya, yaitu imajinasi. Jadi ada orang-orang yang bilang kayak gini, andai aja pilihan aku ini kemudian jadi doa yang menyebabkan anak-anakku itu, anak dan cucu aku itu, keturunanku itu akan meniru sifat, karakter, dan perilaku mereka. Gitu ya. Karena kan kalau mereka menjabat, otomatis kan akan jadi contoh buat satu negara kan ya. Maka mana di antara tiga pasangan calon ini, nah ini imajinasi aja nih, yang kemudian sikap, sifat, dan perilaku mereka tuh akan nurun dan menular dan akan jadi teladan bagi anak cucuku kelak. Nah, itu imajinasi. Nah, di antara ketiga itu yang mana? Ya pilih aja secara subjektif, karena balik lagi, sistem pemilu di kita itu kan one person one vote. Tiap orang punya satu suara, makanya tiap orang pastinya akan selalu punya alasan yang berbeda-beda untuk memilih salah satu pasangan calon gitu. Cuman nitip pesan aku nih teman-teman, karena ini subjektif, artinya apa? Artinya ada bagian dari diri kita yang kemudian kita titipkan kepada mereka. Karena sangat subjektif dan personalized, membuat kita juga mudah overthinking dan baper terkait dengan apa-apa yang terjadi pada mereka nih, pasangan calon yang mungkin kita pilih. Barangkali pasangan calon kita yang disinggung orang, kita yang ikut tersinggung. Kenapa? Ya itu wajar, karena subjektivitas. Jadi konsekuensi subjektivitas kita ya jadi gitu. Jadi overthinkingan, jadi baperan, merasa mereka, para pasangan calon ini bagian dari kita. Padahal balik lagi, teman-teman harus sadar, mereka itu bukan kita. Nah itu konsekuensi dari pemilihan umum yang subjektif ya. Mereka tuh berasa bagian dari kita. Identitas kita tuh juga identitas mereka. Nah ini yang harus teman-teman pahami dan sadari, dan harus jaga bahwa pemilu ini jangan sampai membuat kita kehilangan kesadaran, pengenalan, bahkan kendali atas diri kita ya. Jadi aku nitip banget teman-teman, supaya pemilu ini tuh justru makin membuat kita makin sadar, makin kenal, dan makin punya kendali sama diri kita, supaya tetap jadi pribadi yang baik, pribadi yang punya kendali atas kehidupannya, dan
solusi dan manfaat atas kehidupan sehari-harinya. Ya, selamat memilih, menentukan pilihan, dan mudah-mudahan Indonesia makin maju, makin jaya, makin berkah, termasuk kita juga ya, makin sadar, makin kenal, dan makin punya kendali sama diri kita. Makin sehat mental dan makin wellness. Ya, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.